Hi viewers, thank you for watching. Dan buat kalian yang sudah mengunjungi, jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Oke, pada hari ini saya mau sharing tentang pengalaman saya dari ibu pekerja, dan akhirnya sekarang saya menjadi ibu yang full di rumah. Jadi kerja di rumah. Kalau di Singapura itu kita kenal yang namanya stay at home mother atau SAM. Jadi saya di Singapura itu tahun ini sudah tahun ke-7, dan saya dapat kerja di Singapura itu tahun kedua. Jadi setelah melahirkan, jadi aku nggak terlalu ini ya. Jadi setelah melahirkan anak pertamaku itu umur uh, 18 bulan, saya memutuskan untuk bekerja. Jadi kalau untuk di Singapura sendiri, karena background saya pengalaman di Jakarta itu kan sebagai trainer, sebelum trainer hanya menjadi sekretaris gitu ya. Standarisasi untuk menjadi trainer dan sekretaris di Singapura ini berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia. Anyway, saya nggak punya background jadi sekretaris, karena dulu saya sekretaris lebih kepada sekretaris pribadi ya, untuk uh, pejabat. Pejabatnya tapi perempuan, jadi perempuan ya. Jadi saya ikut dia kemana-mana seperti itu. Dan saya nggak punya background kesekretariatan seperti itu, kayak misalkan typing yang cepat tanpa harus, kalau kalian sekolah sekretaris kan kalian punya clear skill itu ngetik tanpa harus ngelihat di keyboard gitu, dan itu cepat sekali ya. Kalau saya nggak punya, jadi sebagai sekretaris dan sebagai trainer. Ya itu tadi, saya melamar selama setengah tahun, 6 bulan untuk jadi trainer. Pernah dapat kontak telepon, mereka nanya sertifikasi, kamu punya sertifikasi nggak dari Singapura? Of course saya nggak punya kalau untuk menjadi trainer sertifikasi dari Singapura. That's why dari telepon, dari tawaran kerja selama empat tawaran kerja yang masuk sebagai trainer, kan saya ngelamar jadi trainer, tepat menelpon mereka nggak manggil saya lagi. Akhirnya suami saya menyadarkan bahwa saya tuh nggak bisa choosy ya. Saya nggak bisa choosy karena mau nggak mau ya kamu harus terima bahwa standar kamu di Singapura itu belum bisa disederajatkan dengan trainer. Kalau kamu mau jadi trainer lagi, kita ikut terus untuk sertifikasi jadi trainer atau public speaking. Tapi karena saya hamil, jadi saya putus. Jadi saya nggak ikutin, nggak lanjutin lagi. Sayang sekali memang. Dan lebih kepada masalah timing ya. Timing, karena itu kan nggak boleh bawa anak ya. Kalaupun itu bekerja atau kursus boleh bawa anak, saya akan bawa anak, saya akan tetap ikut. Tapi itu nggak boleh bawa anak. Dan anak di rumah, kalau saya tinggal sama siapa? Nggak ada, bener-bener nggak ada orang yang bantuin saya. Ya udah, akhirnya waktu anak saya 18 bulan itu, saya dapat kerja sebagai ground handling di Changi Airport. Jadi kayak tugas saya tuh salah satunya adalah checking dan issue boarding pass untuk passenger. Kebetulan passenger saya itu, jadi penerbangan saya itu, flight saya itu, saya biasanya bertemu dengan penerbangan ke Cina, ke Australia, ke Korea, Cina, maksudnya Korea Selatan ya, terus ke Taiwan, ya seperti itu. Terus sekarang ke Malaysia. Jadi saya benar-benar enjoy bekerja di situ, karena saya bisa bertemu dengan banyak orang dari seluruh negara ya, dari orang-orang dengan paspor yang berbeda. Ke Thailand dengan paspor yang berbeda, dan saya bisa komunikasi, interaksi dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris dari berbagai aksen. Saya bekerja 2 bulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan saya bekerja di Changi Airport itu, akhirnya saya sadar kalau saya hamil anak kedua. Jeng. Itu sebenarnya saya nggak mau terima banget, karena pasti kalau saya hamil anak kedua saya harus berhenti kerja, padahal saya sangat-sangat menikmatinya. Akhirnya karena nggak terima, saya umpetin kalau saya hamil lagi dari suami saya dan dari teman-teman kantor saya. Sampai akhirnya bulan keempat setengah, 4 hampir ke 5 gitu, baru saya
bikin appointment, aku sendiri loh yang bikin appointment ke dokter gitu. Dan di situ baru suami saya kasih tahu, kamu mah nggak sadar kalau hamil gitu. Bukan nggak sadar, tapi aku menutupi karena ini adalah pekerjaan pertama gue, seenggaknya gue itu harus performanya bagus, ya kan, kerja dengan sepenuh hati, apalagi gue juga senang gitu karena aku senang berinteraksi dengan banyak orang. Jadi ya udah, dokter pun marah-marah kenapa baru bikin appointment gitu. Akhirnya ya karena pekerjaan di bandara itu saya nggak bisa diem ya, sampai karena kan sometimes kalau di bandara saya harus ngurusin ya penumpang yang misalkan ya dia sudah check in tapi terlambat masuk ke dalam pesawat. Itu sering banget, dia sudah check in terlambat masuk dalam pesawat karena dia sibuk belanja di Changi Airport. Saya harus ngurusin itu. Atau ada penerbangan datang dari luar negeri ke Changi Airport di mana mereka itu tidak diterima masuk Singapura, jadi harus balik ke negaranya mereka. Jadi saya juga harus assist penumpang-penumpang ini, jadi bolak-balik gitu loh. Pas ke kandungan saya jalan 8 bulan itu mulai berasa berat. Akhirnya suami bilang udah berhenti aja gitu. Cuman bagaimana ya, saya udah terlanjur suka gitu sama pekerjaan ini, dan ya capek juga memang saat itu karena lagi hamil terus kerja, rasanya capek banget. Itu berat sekali. Jadi saya pulang tuh maunya tidur, pulang kerja. Saya bukan di kantor, saya di bandara. Jadi saya maunya tidur, tapi saya harus entertain anak saya yang pertama. Saat itu saya masih tinggal di rumah mertua dan mertua masih kerja. Tapi kerjanya itu dia karena fleksibel banget ya. Jadi saya bisa ngatur waktu sama dia. Cuma tetap aja nggak, kalau tinggal sama mertua bukan berarti pekerjaan kamu, tanggung jawab kamu sebagai ibu itu 100% dikerjakan. Jadi pulang kantor saya masih entertain dia, saya masih harus kasih makan malam dia, terus cuci bajunya, maksudnya dia itu anak saya ya. Suami saya bisa ngurusin urusan sendiri, dia memahami sekali. Jadi entertain anak saya, nyuciin baju anak saya, seperti itu. Terus that time sebenarnya saya coba untuk apply masukin anak saya ke childcare. Jadi childcare di Singapura itu kalau yang full time kan dari jam 7 jam operasinya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam ya. Tapi itu semua full, penuh. Tapi ya sudahlah, sehingga saya harus mengorbankan pekerjaan saya di airport saat itu, di Changi Airport. Sayang sekali, maksudnya saya baru kepikiran bikin YouTube kan baru-baru ini ya. Sebenarnya sih sudah dari zaman dulu kerja di airport, akan tetapi saya belum menemukan belum memahami betul-betul bagaimana upload video di YouTube. Buat saya belum memahami karena belum tahu seluk-beluknya aja gitu. Nah terus akhirnya saya lahir anak kedua, terus lahir lagi anak ketiga. Anak ketiga tahun 2019 akhir, sekitar Oktober saya berusaha untuk cari kerja lagi di sini. Jadi saya berusaha untuk cari kerja, dapat telepon untuk bukan panggilan interview sih, jadi interviewnya dia itu masih melalui telepon. Jadi waktu itu saya ingat dapat 2 panggilan. Saya melamar sebagai ini loh. Saya tuh cuma melamar sebagai penjaga toko di Uniqlo. Mereka tidak menerima saya karena saya punya anak 3. Mereka bilang gini, anak kamu 3, siapa yang jaga? Kita udah banyak pengalaman, dia bilang. Kita sudah banyak pengalaman. Orang yang sudah berkeluarga, yang punya anak, tidak punya orang yang membantu di rumah, itu mereka keluar baru 3 bulan atau 6 bulan. Kita nggak mau yang orang yang keluar masuk itu terlalu banyak. Itu nggak bagus buat perusahaan, buat kita juga, katanya seperti itu, kata manajer store-nya, karena kita interview langsung ke manajer store-nya kan. Masalahnya cuma di situ aja. Jadi karena aku punya anak 3, aku bilang, nanti aku ceritain alasannya, aku ceritain apa yang aku bilang ke manajer Uniqlo itu. Akhirnya aku ditolak, dan akhirnya seminggu kemudian aku dapat panggilan lagi
untuk jadi frontliner di chiropractic. Jadi chiropractic itu buat dokter tulang ya, bisa dikatakan dokter kan ya, untuk memperbaiki tulang kayak gitu. Terus dia tanya lagi, kamu udah punya anak berapa? 3. Tetep ya mereka nggak terima kendalanya di anak gitu loh. Terus saya coba lihat baca-baca di grup parents portal ya di Singapura, memang kendalanya kalau seorang ibu itu berhenti kerja, pernah kerja dan berhenti kerja, terus mencari kerja lagi setelah anaknya 3, kayak aku anaknya 2 aja, mereka jarang ada yang mau terima loh perusahaan. Serius, pekerjaan mereka nggak mau ngambil resiko kecuali kita punya maid atau asisten rumah tangga. Aku udah bilang aku nggak punya asisten rumah tangga. Oke, nanti aku akan ceritakan kepada kalian alasan apa yang aku pakai. Nah, terus akhirnya akhir tahun 2019 Desember aku dapat tawaran lagi kerja di shipping company. Shipping company itu perusahaan lokal di Singapura. Mereka butuh ekspor dokumentasi. Jadi dia butuh orang ngurusin ekspor terutama ke Indonesia dan ke Kolombia ya, seperti itu. Jadinya ya saat itu saya pegang Kolombia, Indonesia dan Malaysia gitu. Diterima dong perusahaan shipping company itu, dan gajinya nggak jauh lebih besar ya, lebih tinggi beberapa ratus Singapura dolar dari pekerjaan-pekerjaan yang nolak saya kemarin. Saya tanya sama bos saya, kenapa waktu itu, sama usernya ya, kenapa waktu itu bisa terima saya untuk kerja di sini, karena sebelum-sebelumnya saya jadi penjaga toko di Uniqlo atau di mana namanya, di chiropractic frontliner kayak gitu. Gak diterima karena saya punya anak. Dia bilang rencana kamu, alasan yang kamu sampaikan, jawaban kamu akan pertanyaan itu membuat saya bisa diperhitungkan. Jadi dia bilang itu bisa di apa ya namanya, bisa diukur, bukan reasonable ya, bukan reason, dia bilangnya apa ya kata-katanya aku lupa. Jadi aku bilangnya seperti ini. Jadi waktu ditanya kamu punya anak berapa, anak 3, dia sempat wow juga. Saya sempat wow juga. Terus aku pikir ya udahlah, jalan aja terus gitu, kalau nggak terima ya udahlah, aku sudah biasa dengan penolakan. Aku bilang kayak gini, iya saya punya anak 3. Di anak 3 itu 3-tiganya sudah masuk childcare, which is childcare itu operasinya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dan saya punya ibu mertua yang rumahnya dekat dengan rumah saya. Walaupun saya nggak punya pembantu, tapi mertua saya sudah pensiun, walaupun mereka masih fleksibel kerjanya ya, masih fleksibel. Jadi apapun yang terjadi dengan anak saya, misalkan sakit, mertua saya bisa datang. Dan mertua saya pun yang memberi encourage pada saya untuk kembali bekerja, to back to society. So I have confidence to going back to work. Aku bilang kayak gitu, I really have confidence. Karena mertua saya sudah janji kalaupun ada terjadi sesuatu sama anak, tinggal telepon mereka dan mereka akan datang ke rumah atau jemput anak saya dari childcare. Terus kan masa probation saya 3 bulan, saya nggak boleh cuti, sebenarnya nggak boleh cuti apapun itu. Kalaupun dalam setahun nggak mungkin dong anak sakit tiap bulan, ya kan, yang benar-benar parah gitu, atau harus dirawat rumah sakit. Sedangkan cuti saya sebagai orang tua itu kan punya ada beberapa, dan suami juga saya ada beberapa, jadi kita bisa ganti-gantian cutinya. Jadi nggak ada alasan untuk saya tidak bisa kembali bekerja seperti itu. 2 bulan saya bekerja, 1 bulan deh, 1-2 bulan kayak gitu. Di bulan Januari menjelang Februari, kan itu masih udah masuk masa COVID ya, tahun 2020. Anak saya harus dirawat rumah sakit. Awalnya
waktu diperiksa ke klinik, dokternya bilang di klinik itu bahwa anak saya menderita infeksi paru-paru. Jadi harus dilarikan sesegera mungkin ke rumah sakit. Saat itu jelas suami saya nggak bisa jagain di rumah sakit karena dia sendiri sakit gitu loh. Dia lagi sakit, jadi nggak bisa kalau jagain anak saya di rumah sakit. Jadi mau nggak mau saya harus cuti dari kantor. Untungnya bos saya ini baik banget gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, unpaid leave aja katanya kayak gitu. Tapi unpaid leave aja. Sampai akhirnya anak saya di rumah sakit itu 5 hari seminggu gitu ya. Saya nggak enak sebenarnya sama bos saya. 5 hari keluar dari rumah sakit, saya kembali bekerja seminggu, dan udah nggak enak ya sama bos saya. Tapi bos saya udah nggak apa-apa, biasa aja, yang penting kamu performance kamu bagus. Dia bilang I confidence with you. Aku tuh bersyukur banget ketika bos aku bilang, mantan bos aku tuh bilang dia confidence sama saya. Akhirnya saya mencoba untuk mengikuti ritme pekerjaan di kantor itu. Bekerja di shipping company itu kan suatu hal yang baru buat saya ya. So, saya tuh harus belajar. Ada buku catatan-catatan yang setelah dari kantor saya harus pelajari. Sementara ketika pulang dari kantor sudah dengan kecapean, bener-bener capek teman-teman, capek banget ya. Walaupun di sini nggak ada macet, tapi nggak tahu kenapa ya lebih capek aja, mungkin karena saya sudah punya anak, jadi pikirannya kebagi dua gitu ya. Saya pulang, saya nggak sempat makan malam, saya masih harus ngurusin anak saya. Mertua saya pulang ke rumahnya, itu saya sampai rumah tuh udah jam 8:30 malam. Selalu seperti itu ya. Saya harus bawa anak-anak saya tidur, saya harus cuci bajunya mereka, saya harus mempersiapkan seragamnya mereka untuk sekolah besok. Kantor saya itu kerjanya mulai jam 9, tapi saya bangun jam 5 pagi karena saya harus masak makanan untuk saya sendiri, bekal ke kantor, demi ngirit, dan juga males aja gitu keluar dari kantor gitu kan, dari gedung itu, nggak untuk ke kantin. Terus saya harus bikin sarapan untuk anak saya karena anak saya yang baru keluar rumah sakit ini harus mengkonsumsi antibiotik dan vitamin penambah darah gitu ya. Jadi itu harus dikonsumsi setelah makan. Jadi mau gak mau saya harus siapin dulu mereka makan di rumah. Jadi jam 5 saya bangun, jam 6 saya bangun anak-anak, jam 7 setengah 8 saya kirim anak-anak ke sekolah. Sebenarnya sekolah itu menyediakan makan pagi, sarapan buat anak-anak, tapi aku mengerti guru-guru kan banyak ya megang murid. Kalau saya minta tolong sama gurunya untuk kasih makan antibiotik anak saya, dan after that kasih makan multivitaminnya dia, itu very tough for the teacher. Dan aku berpikir bahwa I understand mereka pegang banyak anak, bukan hanya anakku. Jadi aku berusaha untuk ngurusin anakku sendiri dulu di rumah, kebutuhannya mereka, essential need-nya mereka, baru saya bekerja. Dan itu berjalan hampir 3 bulan ya. Dan aku nggak bisa belajar gitu loh. Aku cuma bisa berdoa, Tuhan, aku cuma bisa belajar tuh di bus perjalanan ke kantor. Aku baru baca buku, oh seperti ini. Dan sebelum 3 bulan masa probationku habis, aku menyadari bahwa aku nggak kuat di sini. Dengan kelelahan aku, dengan keterbatasan aku nggak kuat. Sampai teman kantorku yang orang Indonesia bilang gini, lu bisa Njil, yang penting lu belajar gitu. Gue nggak ada waktu gue nggak ada waktu buat belajar. Aku bilang, di rumah tuh gue sudah capek banget, pulang kantor gue tuh nggak sempat makan loh. Di rumah gue harus ngurusin anak-anak yang lain. Jadi aku benar capek. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin, tapi tenaga gue sudah habis, terkuras gitu kan. Jadi yaudah aku resign dari perusahaan tersebut. Sedih sih. Akhirnya terus aku berusaha untuk putar otak bagaimana caranya supaya aku tetap aku suka bekerja, tipe-tipe aku lah orang bekerja. Bagaimana caranya aku bisa
punya uang sendiri karena lebih enak ya, kayaknya kalau misalkan perempuan punya uang sendiri ya, pegang sendiri, jadi lebih ada fleksibel aja gitu. Terus kalau kita mau kirim ke keluarga kan enak ya. Terus akhirnya 2 minggu saya menghubungi agen asuransi saya, jadi saya punya asuransi, ada agennya, dan saya bilang, saya mau dong join ke asuransi, jadi agen asuransi ya di tempat kamu. Oh, dia menerima sangat baik, kebetulan mereka butuh banyak orang Indonesia gitu, kebutuhan banyak butuh Indonesia sebagai agent. Dia bilang saya punya 3 orang di bawah saya itu orang Filipin gitu, kalau mereka bisa jadi agen asuransi aku yakin kamu bisa kok, katanya kayak gitu kan. Nah, orang Filipin ini sebelumnya tuh bekerja sebagai kasir dan di gym ya, di gym. Terus akhirnya ya udah, di sini yang membuat harga diri saya jatuh ya. Ketika mau daftar mereka minta ijazah kuliah saya dan daftar nilai. Agen itu bilang, wah daftar nilainya kamu bagus ya, kayaknya bisa lah ini. Dan akhirnya saya submit ke mereka. Beberapa jam kemudian saya nggak qualified untuk jadi agen asuransi di Singapura. Mereka kasih link, dia bilang coba masukin nama universitas kamu di situ. Ternyata ya tidak diakuin gitu loh. Untuk jadi agen asuransi aja Tuhan. Oke, nggak masalah. Aku bilang, oh ya udahlah. Saat itu merasa harga dirinya gimana ya, men, ya udahlah. Menjadi agen asuransinya susah gitu. Terus akhirnya aku berusaha untuk coba telepon HRD-nya. Aku bilang ada nggak kursus-kursus. Kebetulan saya juga dulu kan trainer asuransi, jadi asuransi itu bukan hal yang baru untuk saya ya. Ada nggak kursus-kursus yang bisa menyetarakan supaya saya bisa menyetarakan ijazah saya supaya saya bisa qualified untuk jadi agen asuransi. Terus mereka bilang nggak ada. Mereka bilang nggak ada. Terus saya tanya lagi kenapa ini jadi masalah, katanya gitu, saya punya pengalaman di asuransi sebelumnya. Dan jawaban mereka adalah bisnis industri, financial industry di Singapura itu harus menjaga nama baik, kredibil ya, nama baik ya, karena ini bukan suatu profesi yang ini adalah profesi yang bergengsi, termasuk profesi yang bergengsi. Dan aku bilang oh my god, it hurts so much sih sebenarnya. Jadi sekarang saya masih di rumah. Terus ada circuit breaker juga atau lockdown di Singapura. Jadi ya that my story dari ibu pekerja jadi stay at home mother. Dan I really understand kalau kalian juga punya pengalaman yang sama kayak saya. Dan as your information, saya tuh ngurus semuanya sendiri itu di rumah. Saya tidak punya pembantu rumah tangga yang membantu saya. Ada juga mertua, cuman karena saya nggak kerja jadi mertua jarang datang ke sini, apalagi masa lockdown kan nggak boleh ya orang berkunjung ke rumah kerabat kalau tidak tinggal bersama. Sebenarnya di KTP-nya nggak tinggal bersama, alamatnya nggak sama. Jadi ya itu cerita saya di Singapura. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. See you next time.